إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك. لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. والليل لما أنحلك، والسابحات في الفلك، على مجاري المنسلات. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك. لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. والليل لما أنحلك، والسابحات في الفلك، على مجاري المنسلات. لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك. ما خاب عبد أملك، أنت له حيث سلك. لولاك يا ربي هلك كل نبي وملك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nusalli wa nusallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani fid din rahimakumullah ta'ala. Ana akhukum fillahi mahfudhi haitami متخرج في المعهد الإسلامي لمحمدية قلاتين سنة 19 بعد 2000. والآن أنا أدرس هنا في جامعة الوادي المبارك في المستوى الخامس. أوصيكم بعد الوصايا إليكم جميعا وبالخصوص إخواني في المعهد المحمدية قلاتين أنكم رأيتم كتابتي وراء هذا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الكتاب ليس فقط كلام، وأن هذا واقع. تريد أن تكون أموركم سهلة فكونوا من أهل الله وخاصته، بأن تكونوا حافظ القرآن. تريد أن تدعو إلى الله تعالى فاحفظ القرآن، فإنها من أساس الدعوة إلى الله تعالى. هناك الدلائل كثيرة، وهناك موعظة والحكم تجدون في القرآن الكريم. وأهم شيء في حفظ القرآن هو ثلاثة. أولا قلل المقدار، تحفظ القرآن في كل يوم قليلا فقليلا، فهذه ليس مشكلة. المشكلة هو أنك لا تكون مستقيما في هذا الأمر. وثانيا كثر التكرار، أن تكثر التكرار أو تكرر حفظك دائما كل يوم، تراجع في كل أحيان في كل مكان في حياتك. ثم ثالثا لازم المداومة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، فكونوا متقنين في كل عملكم ولا سيما في هذا القرآن الكريم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu hal yang sangat urgen dan paling penting dan mendasar dalam kehidupan muslim adalah bagaimana dia mengetahui tujuan hidupnya di dunia ini. Hal itu dijelaskan dan ditegaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu yang paling utama dan paling mendasar dan paling utama yang harus diketahui, dimiliki oleh seorang muslim adalah bagaimana dia mengetahui Rabbnya, bagaimana dia mengetahui penciptanya Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian mentauhidkannya. Dan selanjutnya seorang muslim tentu tidak akan sampai pada taraf mengetahui Allah Subhanahu wa taala apabila tidak didukung dengan usaha untuk mendalami ilmu-ilmu agama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta ulama para salafus saleh setelahnya. Dan kita perlu meyakini juga bahwa manusia yang paling mulia, muslim yang paling mulia adalah yang memiliki ilmu, yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, bahwa orang mukmin yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang mukmin yang berilmu. Dan orang yang berilmu inilah yang dalam hadis Rasulullah SAW juga ditegaskan sebagai sebaik-baiknya orang mukmin. Al-mu'minul qawi khairum minal mu'minid dhaif. Sesungguhnya orang mukmin yang kuat dalam artian secara keseluruhan, kuat tidak hanya dari segi fisik, tetapi lebih utamanya lagi kuat dari segi keilmuan, kuat dari segi keimanan, kuat dari segi ketakwaan. Dan kekuatan iman dan takwa itu tidak mungkin kecuali ditopang dan didasari oleh ilmu yang benar ya dalam agama ini. Sehingga masalah ilmu adalah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan muslim, dan seorang muslim harus berusaha untuk menjadi seorang alim, untuk menjadi seorang yang berilmu terhadap agamanya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang mudah-mudahan melalui nasihat yang singkat ini kita dapat memacu diri kita, menyemangati diri kita untuk lebih giat ya, menuntut ilmu, terutama ilmu agama, agar kelak itu bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat rahmatnya. Demikianlah kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, yang Klaten silaturahim ke Jamiah Ar-Royah terus tiba di Sukabumi, Jawa Barat, dalam rangka kita melakukan studi banding atau belajar tentang pengelolaan bahasa di Jamiah Ar-Royah ini. Alhamdulillah kita tadi mendapatkan banyak hal yang kita jadikan dasar ke depan untuk mengembangkan pondok kita, Pondok MPS Klaten yang tercinta ini, bagaimana meningkatkan kualitas bahasa di MPS Klaten, sedang meningkatkan juga kualitas tahfidzul Quran yang sudah ada di MPS Klaten. Ke depan harapan kami dengan adanya studi banding ini, kualitas daripada MPS Klaten semakin meningkat, asatidnya juga semakin meningkat wawasannya, sehingga santrinya juga semakin meningkat kualitasnya. Jazakumullah, dan insya Allah kita bisa akan melanjutkan perjalanan ke Pondok Pesantren Madinah Mubarak. Kita akan belajar tentang tahfidz Quran, sehingga dengan bahasa dan tahfidz ini harapan kita MPS Klaten semakin berjaya bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu yang kami hormati, kami berada di lokasi Stiba di
di Sukabumi dalam rangka studi banding bersama MBS Klaten dalam rangka untuk menggali dan juga mempelajari bagaimana pembelajaran bahasa Arab betul-betul bisa dipahami dan juga dikuasai oleh para mahasiswa, dan tentunya strategi dan juga bagaimana cara untuk bisa membekali mahasiswa, dan ini kita akan coba kembangkan di MBS Klaten. Oleh karenanya hasil pada pagi hari ini sangat baik untuk kita jadikan sebagai referensi bagaimana MBS Klaten akan mempersiapkan para santrinya untuk mampu berbahasa Arab dengan sesuai dengan kaidah dan juga ketentuan yang ada, dan tidak hanya dalam memahami secara tulis tapi juga mempraktekkan dalam berbicara untuk menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, kami atas nama pimpinan Majelis Hidasmen mengapresiasi kegiatan rihlah ilmiah dengan mengunjungi satu lembaga yang memang bisa kita ambil sebagai referensi manfaat pengembangan MBS. Kami dukung, dan selanjutnya nanti kita evaluasi bagaimana implementasinya pada saat dilaksanakan di MBS Klaten. Sekali lagi kami ucapkan selamat, dan semoga kedepannya MBS Klaten semakin maju, semakin berkualitas, dan menjadi kebanggaan dari Majelis Hidasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten untuk pada khususnya dan pada umumnya di seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلهنا ما أعدلك مليك كل من Ya, terima kasih para asatidz yang saya hormati. Setelah kita mengadakan studi banding rihlah ilmiah di Stiba Sukabumi ini ya, ini banyak sekali ilmu yang dapat kita peroleh. Jadi kenapa Stiba ini justru ngambil jurusan bahasa Arab? Sebab bahasa itu adalah kunci ilmu, terutama ilmu-ilmu Islam itu kuncinya ya bahasa, baik tafsir, baik hadis, fikih-fikih. Kalau kita ingin mengkaji, itu kata kuncinya adalah dengan bahasa, dan bahasa itu adalah bahasa Arab. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, di MBS itu kan tingkat sanawiyah dan aliyah ya. Ini justru menurut saya masih fresh ya. Untuk belajar bahasa Arab itu masih lebih mudah lah. Sebab mereka masih ingatannya itu masih tajam-tajam. Sehingga kalau ini kita optimalkan, tadi sudah kita peroleh beberapa kegiatan yang ada di sini, terutama dalam pengajaran itu menggunakan Thariqatul Mubasyarah, direct method, yang intinya adalah bahwa guru dalam menerangkan tatkala mengajar bahasa Arab itu memang murni bahasa Arab, meninggalkan bahasa ibu. Semuanya ini menggunakan bahasa yang sedang dipelajari. Justru kalau misalnya sampai terpaksa menerjemahkan, tapi terjemahkan dalam bahasa Inggris, biar ini dapat manfaat double. Kalau memang terpaksa, sudah barang tentu itu juga diperlukan banyak alat peraga untuk mengajarkan bahasa yang dipelajari itu, yaitu bahasa Arab. Kemudian yang ketiga adalah betul-betul ciptakan lingkungan yang lebih ketat lagi, lingkungan berbahasa Arab, atau di MBS bolehlah yang berbahasa Inggris ya, sehingga bahasa ekstrimnya itu bahasa daerah, bahasa Jawa untuk sementara ditinggalkan atau haram penggunaannya selama di pondok ya. Sehingga insya Allah ini akan tercipta apa? Akan tercipta suasana belajar bahasa Arab yang bagus.
Kemudian satu hal yang menarik juga adalah untuk bahasa percakapan. Itu kaidah-kaidah nahwu itu sementara bisa ditinggalkan lah ya. Ya. Sebab itu nanti insya Allah ya. Jadi misalnya ana dhahab ila Galabin, ana dhahab ila Jogja. Entah itu adhab, entah itu yadhab, entah itu tadhab ya. Ya bisa kata-kata dhahab itu aja. Ya. Dan kalau dalam bahasa Arab pasaran kan sering itu. Ya. Bahasa kita aja begitu kok. Ya. Bahasa Jawa nggak ada kok. Neng ditole nggak ada itu. Neng dile zairat itu. Belum yang lain. Ya belum lahjahnya. Jadi titik tekan saya setelah kita di pondok pesantren ini hubungannya dengan apa yang ditekuni di sini selama ini kita terapkan itu masalah bahasa, menciptakan lingkungan berbahasa Arab. Saya pikir itu saja ya, sudah cukup, nanti yang lain bisa dikembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والملك لا شريك لك ما خاب